Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah boleh hadir di tempat ini, maupun jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 12 ayat 1 dan 2. Ayat 2 nanti kita berdiri semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepadamu Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan firman Tuhan, epistel di minggu ini, tertulis dari Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 16. Kita membaca secara bergantian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu,
yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengannya. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Seksagesima tanggal 20 Februari 2022. Topik minggu: membalas kejahatan dengan kebaikan, atau nadengkado balos ni najat. 1. Ibadah khusus. Ibadah khusus diadakan pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, di ibadah pukul 18 WIB. 2. Pertangyangan wilayah. A. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk Jumat 25 Februari 2022 adalah wilayah 2. B. Jadwal pertangyangan dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 3. Panitia Pesta Gotilon 2022. A. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Februari 2022 di ibadah pukul 10 WIB. B. Rapat Perdana Panitia Pesta Gotilon tahun 2022 diadakan pada hari Minggu 27 Februari 2022 pukul 13 WIB bertempat di ruang serbaguna gereja. 4. Dewan-dewan. 4.1 Dewan Koinonia. 4.1.1 Seksi Sekolah Minggu Parheheon Sekolah Minggu 2022. Telah berjalan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu yang dibuka pada Minggu 13 Februari 2022. Seluruh rangkaian kegiatan dapat kita baca dalam buku Warta Jemaat. Marilah kita dukung dan himbau seluruh anak-anak sekolah minggu kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4.1.2 Seksi Perempuan. Seksi Perempuan akan mengadakan pendalaman Alkitab secara online atau Zoom yang akan diadakan sebagai berikut. Hari tanggal Kamis 24 Februari 2022. Waktu pukul 16.30 WIB. Pembicara Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebang MA selaku Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Tema: Hikmat yang menabur damai. Yakobus 4 ayat 13 sampai 18. Link dapat dilihat di Warta Jemaat. Diharapkan keikutsertaan seluruh perempuan HKBP Pasar Minggu. Kita doakan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. 5. Anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Sapri Sahat Hotua Silalahi, Ibu Cica Bunga Cahya Rahman, pada hari Minggu 30 Mei 2021 yang beralamat di Jalan Ranco Indah nomor 24
RT 0102 Tanjung Barat, Jagakarsa, masuk wilayah 17, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 6. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama A dan B. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-6
ayat 27 sampai dengan ayat 37. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37 saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini boleh beribadah bersama di bait Tuhan, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang beribadah di rumah, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Untuk kita hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama dalam Minggu Seksagesima, dalam menantikan peringatan kita akan kebangkitan Yesus yang akan diawali dengan Via Dolorosa, kematian, lalu kemudian kebangkitannya. Oleh karena itu, dalam menyambut peringatan kita atas sukacita besar yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada hal yang harus kita persiapkan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Sebagaimana seruan dalam firman Tuhan hari ini, orang Kristen, orang percaya yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang dimampukan untuk mengasihi musuhnya. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin kita terhentak. Atau mungkin saja ada yang langsung menggerutu dalam hatinya, ya mana mungkin toh? Mana mungkin kita sanggup melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dalam firman hari ini? Bagaimana mungkin kita sanggup mengasihi musuh kita yang sudah banyak melakukan hal yang jahat, yang tidak benar, yang menyakiti, yang melukai diri kita, melukai hati kita? Mana mungkin kita sanggup melakukan itu?
Mana mungkin kita bisa menerima orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Mana mungkin kita bisa menerima orang yang menyakiti hati kita? Pasti itu yang bergejolak dalam hati kita. Ketika Yesus katakan lagi, berdoalah untuknya supaya dia diberkati, supaya dia diampuni, supaya dia berubah, supaya dia begini, supaya dia begitu. Wah, luar biasa. Apa iya kita dimampukan untuk melakukan itu ketika kita mengandalkan memang pikiran kita, akal kita, diri kita, ego kita masing-masing? Ya tidak akan mungkin ketika kita mengandalkan diri kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana sesungguhnya orang percaya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sesungguhnya orang percaya itu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya, termasuk dalam bagaimana aku bisa mengampuni, bagaimana aku bisa menerima, bagaimana aku bisa mengasihi orang yang telah melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang jahat di dalam kehidupanku ini. Dari kemanusiaan kita sebagai manusia, mungkin kita tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Masa iya jika ada orang yang mempermalukan saya, maka saya akan mengatakan terima kasih karena saudara sudah mempermalukan saya. Masa iya kalau ada orang yang melakukan pemerasan kepada kita, meminta sejumlah uang, kita malah memberikan semua harta milik kita kepadanya? Masa iya kalau ada orang yang melukai hati kita, langsung kita katakan, oh iya silakanlah, lukailah saya sepuasmu, lakukanlah kejahatan kepadaku sepuasmu, semaumu, sekehendakmu, sesuka-sukamu. Masa iya? Kalau pipi kanan yang satu ditampar, berilah pipimu yang satu lagi. Masa iya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bergejolak di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Adalah wajar. Sesungguhnya ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, hal yang umum yang terjadi adalah, oh iya tunggu, ada saatnya, paite, ya kan? Lalu kita mengintip-intip waktu, kapan kita bisa membalaskan kejahatan, perlakuan yang tidak benar, sakit hati, kebencian, amarah kita itu kepadanya. Bahkan ada orang yang sanggup mengumpul-ngumpul dulu, lalu dia menghitung-hitung 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia mengumpul-ngumpul. Lalu dalam hatinya kebencian yang meluap-luap. Hatinya menjadi rusak. Pikirannya menjadi rusak. Segala sesuatu dalam hidupnya menjadi rusak. Ketika dia membiarkan hatinya mengumpul-ngumpulkan kesalahan, sakit hati, kebencian di dalam dirinya. Lalu yang menguasai hati dan pikirannya adalah kapan ini semua akan meledak. Dan ketika itu meledak, apa yang terjadi? Perbedaan, perselisihan, pertengkaran. Itu yang akan terjadi. Makanya Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita menghindari perselisihan, pertengkaran di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bagaimana kita diajarkan supaya kita bisa menerima kekurangan orang lain. Bagaimana kita bisa mengampuni, memaafkan. Bagaimana kita tidak menghakimi orang lain atas segala sesuatu perbuatannya di tengah-tengah kehidupannya ini. Yesus mau supaya orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya itu
menyelesaikan suatu masalah ataupun keadaan dengan cara yang lebih baik. Menyelesaikan sesuatu pergumulan, persoalan di dalam kehidupan ini dengan cara elegan. Dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang istimewa dari orang-orang lain. Yang tidak umum dalam pikiran manusia. Kalau hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita ini, konsep manusia itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika kau melukai aku, maka aku akan melukai engkau. Ketika engkau memukul aku, maka aku akan memukul engkau. Ketika engkau menyakiti hatiku, maka akan kusakiti hatimu. Bahkan lebih parah dari apa yang engkau perbuat kepadaku. Itulah konsep manusia. Itulah konsep umum yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita, hai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tunjukkanlah cara yang berbeda, cara hidup orang yang beriman. Bukan lagi seperti cara hidup manusia yang mengandalkan akal pikiran kita. Tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita ini, termasuk mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mereka-rekakan kejahatan kepada kita, orang-orang yang selalu mengintip kekurangan dan kesalahan kita, orang-orang yang selalu merancangkan yang tidak benar, yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita saat ini, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita ini, itu yang diajarkan kepada Tuhan Yesus. Meskipun terlihat bodoh sesungguhnya, meskipun tidak bisa kita terima lewat akal pikiran kita sebagai manusia, tetapi inilah yang mau dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan keegoan kita masing-masing. Makanya tak heran, benar itu yang dikatakan oleh orang pintar itu. Musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, amarah kita, kebencian kita, bagaimana kita bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam diri kita ini. Tidak lagi, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuat hal yang biasa-biasa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tapi Tuhan mau kita melakukan hal yang luar biasa sebagai pengikut-pengikutnya di dalam kehidupan kita ini. Maka keluar dari keegoan kita masing-masing. Keegoisan diri kita masing-masing itu yang menghambat kita tidak sanggup mengasihi orang lain. Ketika keegoan itu yang menguasai kita, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. Justru keegoan kita itu akan selalu mendesak kita untuk selalu mengakui bahwa kita ini adalah orang yang paling benar. Kita ini tidak pernah salah. Kita ini tidak pernah menyakiti orang lain. Kita ini adalah orang yang sempurna. Siapa yang sempurna di dalam kehidupannya? Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Coba kita berpikir dan merenungkan. Pernahkah kita menyakiti orang lain? Jangan sembunyi. Pernahkah kita mengejek orang lain? Pernahkah kita mengata-ngatai orang lain? Pernahkah kita merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain?
Pasti semua kita akan mengatakan, ya pernah. Kalau ada yang mengatakan dia tidak pernah, baiklah dia bersimpu di hadapan Tuhannya. Ya kan? Karena kita ini tidak sempurna, seorang pun tidak. Ada kalanya kita terjatuh, ada kalanya kita melakukan yang tidak baik, ada kalanya kita juga menyakiti orang lain. Karena itu kesempurnaan itu tidak milik kita, makanya suatu saat ada masa-masa kita juga membutuhkan pengampunan orang lain. Ada masa-masa kita juga membutuhkan maaf dari orang lain. Karenanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kita harus keluar dari keegoisan kita itu. Ada masa kita salah. Karenanya jangan pernah menghakimi orang lain. Ada masanya juga kita ini melakukan yang tidak baik. Makanya jangan pernah menghakimi orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada orang yang membenci engkau, jangan balaskan kebencianmu kepadanya, karena jika kita membalaskan kejahatan, kebencian juga kepadanya, maka tidak ada bedanya kita dengan dia. Dus duhita do tibana, parwahosom, parmuruk, paremusi. Jika kita membalaskan apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tidak ada bedanya kita dengan dia. Moloholana kahalak na mangulahon na dinggani do tahaholongi di pardalanan ningolu taon kapar jahat ipe di bae do songoni. Orang-orang yang berdosa itu pun melakukan hal yang sama. Dia akan mengasihi orang yang mengasihi dia. Dia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, somana ada Kristus ipe di patupa do songoni. Atong dia do ibar nahi tarap do nasida. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Jika kita pun melakukan hal yang sama. Kalau segala sesuatunya harus dibalaskan. Dendam. Kebencian dibalas dengan kebencian, sakit hati dibalas dengan sakit hati, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang lain? HP hitahon si hutot Tuhan ido, pengikut-pengikut Kristus, naung majalo hatani debata di tongani ngulut tahun. Tuhan menghendaki kita berbeda dari yang lain itu sebagai pengikut-pengikutnya. Atong alanido hatani Tuhani mengajari hita haholongi musumi. Kasihilah musuhmu itu, jangan membenci mereka. Tapi bagaimana kita menggantikan kebencian itu dengan cinta kasih? Tidak lagi hukum pembalasan, tetapi hukum kasih. Bagaimana kita tidak memutus komunikasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tapi kita tetap membangun persekutuan yang baik. Bagaimana kita tidak membalaskan juga sakit hati kita ini kepada orang yang menyakiti kita, tapi justru kita mengulurkan tangan kita kepadanya. Menggantikan kebencian itu dengan cinta kasih. Tapi acap kali kita mengatakan itu adalah hal yang sulit. Ido kan itu murah-murah do, maul nai, sungguh dia do bayanon. Kadang bahkan menatap wajahnya aja pun udah jijik kita, ya kan? Iya. Kadang kalau bisa kita menghindar, jangan ketemu dengan dia. Alania itu marsi gorgor di bagasar rohaon. Itu ningot-ningot do. Bagaimana dia menyakiti kita? Itu kan. Kalau bisa,
Mula dong na bertetangga, berselisih, merbadai, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tak mulubui, atak ni jauh ni piunang ibereng. Kalau bisa jangan lewat dari depan rumahnya, cari jalan yang lain. Ya kan? Udah mengelujai dirina, na penting orang lewat sia ni, na penting orang Jepang doh bohini, gitu kan. Tapi ternyata Tuhan mengajarkan kita hal yang jauh dari hal yang demikian. Justru Tuhan mengatakan berdoalah untuk orang-orang yang menyakiti engkau. Berdoalah bagi orang-orang yang mereka-rekakan, yang merancangkan, yang bersekongkol untuk menjatuhkan engkau, untuk mengusir engkau. Jangan engkau balaskan lagi dengan persekongkolan-persekongkolan yang lain. Tetapi ulurkanlah tanganmu kepadanya. Tetapi kasihilah dia, cintailah dia, rangkullah dia. Togihon arahon. Bagaimana supaya dia menyadari dirinya sudah melakukan yang tidak baik? Bagaimana supaya dirinya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar? Kan itu sifatu pauta. Hajongjong atas songo sihuto Tuhan nih. Supaya orang-orang yang berbuat dosa itu menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya. Dan kembali kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Supaya dia mengalami pertobatan di dalam kehidupannya ini. Lalu kemudian dia bisa berdamai dengan dirinya. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Tumpe maol tado. Tetapi marilah kita mencoba Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kan sering sekali hanya bisa sulit melakukan itu. Dan terbaik nau mangulahoni nang paditanami. Tetapi kita tidak pernah mau mencoba. Tapi kalau kita mau mencoba dalam kekuatan Tuhan, di bagasan holong ni debata, di bagasan dalam tuntunan roh Tuhan itu pasti kita bisa. Hati kita yang keras itu akan menjadi cair ketika kita membiarkan roh Tuhan itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan katakan kok, aku akan menggantikan hatimu yang keras itu. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan. Roh tahun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akan dimampukan mengasihi, memaafkan, mengampuni orang yang melakukan kejahatan itu. Maka kita akan membalaskan setiap perlakuan yang tidak benar, setiap perlakuan yang kasar, setiap perlakuan yang menyakiti kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itulah yang akan menyadarkan dia. Kebaikan itulah yang akan mempertobatkan dia. Lalu dia akan bertanya, hati seperti apakah hati yang dimiliki oleh dia ini? Sudah berulang-ulang kusakiti tapi dia mengampuni aku. Sudah berulang-ulang aku menyakiti dia, membenci dia, melakukan yang tidak baik kepadanya. Tapi dia selalu mengasihi aku. Tapi dia selalu melakukan yang baik kepadaku. Tapi dia tidak membalaskan kebenciannya kepadaku. Tidak membalaskan sakit hatinya kepadaku. Hati seperti apakah hati yang dimiliki oleh orang ini? Pasti mereka akan bertanya demikian. Sama seperti Yusuf dalam epistel kita tadi. Bukan tidak jahat saudara-saudaranya kepadanya. Dari firman Tuhan kita bisa mengetahui kejahatan-kejahatan, persekongkolan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Seberapa sakit hatinya Yusuf, seberapa berat beban yang harus dia pikul. Tapi dia mengampuni saudara-saudaranya itu. Tapi dia memberikan yang terbaik kepada saudara-saudaranya itu. Tapi dia merangkul saudara-saudaranya itu. Dia tidak memperhitungkan, tidak menghitung-hitung kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.
Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Karena dia membiarkan roh Tuhan itu bekerja dalam dirinya. Itu yang menguasai segala hidupnya. Datung soboi nian usiron nai. Datung soboi nian baloconon nacit ni rohanai. Karena dia sudah memiliki posisi yang luar biasa. Karena dia sudah kaya, karena dia sudah hebat. Tetapi dia tidak membalaskan sedikit pun kekecewaannya kepada saudara-saudaranya itu. Tidak membiarkan mereka mati dalam kelaparan, tetapi dia memberikan kebutuhan mereka. Inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Datung swadong nama ngula hosi songon itu hita. Ada saja orang-orang yang berbuat demikian kepada kita. Tapi marilah kita menunjukkan sikap kita yang benar, cara pandang kita yang benar. Bahwa musuh itu sesungguhnya tidak lagi untuk dibenci, tidak lagi untuk dimusuhi, tidak lagi untuk membalaskan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Tetapi bagaimana kita merangkul, menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagai teman di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya mendoakan mereka supaya mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya. Supaya sedikit demi sedikit kejahatan mereka itu berkurang di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa dengan tulus ikhlas berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Sebagaimana Yesus memberikan contoh yang baik kepada kita. Ketika dia dicaci maki, dicambuk, diludahi, bahkan disalibkan. Tapi dia mendoakan mereka semua. Ampunilah mereka. Bagaimana kita bisa mengatakan itu juga kepada Bapa dalam surga? Hati hurajumi aupe pardosa do. Aupe jok do mangulahon nasositong alani Tuhan. Berilah pengampunan, ampunilah mereka. Dan ajarkan aku juga supaya aku pun bisa tidak melakukan hal yang sama kepada mereka. Bagaimana kita bermohon kepada Tuhan supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Justru tidak mengutuk mereka, dan maburai. Tidak mengatakan hal yang kotor kepada mereka. Tetapi bagaimana kita juga memberkati mereka lewat doa kita kepada Tuhan. Inilah pembelajaran yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita melakukan itu maka kita akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Baik, jahat, kita akan menerima upahnya. Kita akan menerima bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Alanido, unang sai. Kita kan maunya seperti itu. Orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Alanido banedido, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita mau dikasihi, please kasihi dong orang lain. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita mau disayangi, sayangi orang lain. Jangan kita membenci. Tetapi lakukanlah. Artinya satu dengan yang lain itu berlomba-lomba melakukan segala sesuatu yang baik. Dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Apa yang terjadi jika kita mampu membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan? Apa yang terjadi ketika kita mampu mengampuni orang lain? Apa yang terjadi ketika kita mampu menerima kekurangan orang lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Maka sifat-sifat buruk itu sedikit demi sedikit akan terkikis dari kehidupan kita. Lalu kemudian akan tercipta kedamaian. Ada sukacita tercipta di sana. Tang rohana busi saube.
dan rohana marsigor gorbe. Tetapi hati kita damai sejahtera. Walaupun kita selalu melihat wajahnya, yang menurut kita mungkin udah seperti harimau, seperti singa dan lain sebagainya. Alai molomia doto dini debata, maka kita akan damai. Hati kita akan damai. Hati kita, sukacita kita tidak akan tergantikan oleh apapun. Karenanya jangan membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi mari kita bersama-sama membalaskan segala yang jahat itu dengan kebaikan. Jika masing-masing kita ini berlomba-lomba melakukan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat tindakan dan perbuatan kita masing-masing, dalam kehidupan kita, keseharian kita, maka upah yang besar disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Marilah kita mengingat bahwa sesungguhnya setiap pembalasan apapun itu adalah hak daripada Tuhan. Tidak ada hak kita untuk membalaskan kejahatan orang lain. Ulauta tangiakumai, doakanlah, bawa kepada Tuhan sakit hati kita, kebencian kita, luka kita ini, amarah kita ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan kita serahkan segala sesuatunya supaya Tuhan yang bertindak. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam damai sejahtera yang daripadanya. Amin. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk firman yang kami dengarkan. Kau mengajarkan kami supaya kami membalaskan setiap kejahatan orang lain dengan melakukan kebaikan kepadanya. Itulah hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Meskipun menurut kami, akal pikiran kami, itu adalah hal yang paling tersulit dalam hidup kami ini. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami melakukannya dalam tuntunan Rohul Kudus-Mu. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, agar kami boleh mengampuni, memaafkan, mengulurkan tangan kami, mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami, orang-orang yang mereka-rekakan kejahatan kepada kami, orang-orang yang menyakiti dan melukai kami, yang melakukan hal yang tidak baik. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubahkan mereka, supaya mereka boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami untuk boleh semakin mengerti dan kuat untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Tuhan cukupkanlah segala sesuatu, terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan topang mereka semuanya. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan mereka, memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, supaya mereka semakin diteguhkan dan selalu bersyukur atas anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap berkat yang Tuhan berikan mampu disyukuri sebagai bagian dari cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah ataupun di mana mereka berada. Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan, memberkati setiap obat, makanan, minuman, istirahat mereka, segala usaha yang dilakukan oleh dokter dan keluarga. Biarlah semua itu menjadi alat Tuhan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka semuanya. Kami tahu Engkau adalah tabib dari segala tabib yang mampu memberikan jauh dari apa yang kami pikirkan di dalam kehidupan kami ini. Oleh karenanya kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit-sakit apapun itu. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka, menjagai dan memelihara mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang bersyukur atas pertambahan umur. Dan juga setiap keluarga yang mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan semakin menambahkan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan supaya mereka selalu mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing.
Berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada para orang tua kami yang lansia. Tuhanlah yang selalu menjagai dan melindungi kami semuanya, dimanapun kami berada, supaya kami senantiasa hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Topanglah kami dalam perjalanan kehidupan kami ini, jemaat-Mu yang bergumul oleh karena apapun itu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami menyerahkan mereka semuanya. Tuhan membantu mereka dalam pergumulan panjang mereka, memberikan apa yang mereka rindukan tepat pada waktu Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, yang merindukan sesuatu, tidak menjadi berputus asa, tetapi mereka selalu dikuatkan dari sehari ke sehari oleh karena cinta kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami atas segala dosa dan salah yang kami lakukan, supaya kami semakin layak untuk menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.